Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita memiliki banyak sahabat. Dan kenyataannya manusia memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Semua sifat ini mungkin bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang menyenangkan, ada yang biasa saja, ada yang mengganggu, ada yang baik, ada yang biasa saja, ada yang tidak baik, ada yang menguntungkan, dan mungkin ada juga yang merugikan. Sebagai manusia, kita harus hidup dengan berbahagia. Apa yang harus kita lakukan dengan karakter yang berbeda-beda ini? Apakah kita harus bersahabat dengan orang-orang yang baik saja atau orang-orang yang menguntungkan kita? Sekilas, ini adalah cara yang paling mudah agar hidup kita bisa nyaman dan tentram. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh mengasingkan diri dari mereka yang menurut kita salah, atau bahkan yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Mungkin banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan orang-orang yang baik. Memang betul. Tetapi kita adalah garam dan terang yang harus memberikan dampak atau manfaat yang positif kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin ada yang berpikir bahwa mereka yang salah itu sebagai pengganggu, sebagai perusak, sumber masalah dalam kehidupan kita. Tetapi bagi Tuhan, sudut pandangnya berbeda, bahwa kita harus menjadi sumber berkat bagi mereka. Sehingga kita tidak boleh menjadi penilai atau menghakimi perilaku orang lain. Melainkan kita harus berusaha bagaimana supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Firman Tuhan berkata, jika saudaramu salah, jika temanmu salah, maka tegurlah dia. Jika engkau mendapatkannya, jika engkau membuat dia sadar, maka engkau berbahagia karena engkau mendapatkannya. Namun jika dia tidak mau, panggillah sahabatmu menjadi saksi. Jika dia tidak mau, sampaikanlah kepada jemaat. Jika dia tidak mau, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada pribadi orang Kristen, kepada persekutuan orang Kristen, karena kenyataannya di dalam persekutuan itu pun mungkin kita akan menemukan sifat-sifat yang seperti ini. Bapak Ibu saudara terkasih, persekutuan yang bersukacita adalah persekutuan yang melakukan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan bersukacita karena penderitaan orang lain. Jelas kedua hal ini adalah sukacita. Sukacita yang baik atau sukacita yang tidak baik. Ada saja seseorang yang mungkin bersukacita karena penderitaan orang lain, meskipun orang lain itu berhak mendapatkannya atau layak mendapatkan hukuman itu. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak punya hak untuk bersukacita atas penderitaan orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, memang bersukacita ketika kita bisa bersahabat dengan orang baik, tetapi Yesus sebagai gembala
mengatakan bahwa sukacita terbesar baginya adalah ketika dia bisa menemukan kembali domba yang hilang. Betul, dia bersukacita dengan domba yang bisa dia antarkan ke tempatnya, tetapi sukacita bagi gembala yang baik ketika dia bisa menemukan kembali domba yang hilang. Sukacita kita ketika kita bisa bersahabat dengan orang baik, tetapi sukacita terbesar adalah ketika kita bisa membawa kembali mereka yang sudah jauh dari jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita bahwa kita itu terikat dengan orang lain, bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Mungkin di satu sisi kita bisa menolong untuk menyelesaikan persoalan, tetapi di sisi yang lain juga kita akan berhadapan dengan mereka yang jauh dari Tuhan. Maka mari melalui firman Tuhan, biarkan pelita kita tetap menyala, biarkan garam itu tetap asin, agar kehidupan kita bisa berpengaruh, bisa berdampak bagi orang lain. Namun jika kita melihat firman Tuhan lebih kepada menegur, bukan menghakimi. Jika temanmu salah, tegurlah dia, bukan memaksa, bukan menghukum, atau bukan menghakimi. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Marilah hidup menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang menyelamatkan, menjadi orang yang menuntun selamanya, menuntun orang lain, menuntun siapapun. Demikianlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan, agar kiranya kami menjadi orang percaya sebagai terang bagi sama kami, sebagai garam Tuhan, yang memberikan didikan yang baik, yang memberikan contoh atau teladan yang benar kepada sama kami. Jikalau Tuhan sesak kami salah, biarlah kiranya Tuhan kami memberikan terang kepada mereka, menegur mereka atas kesalahan kami. Kami memang Tuhan membenci kejahatan, tetapi kami tidak membenci orang yang melakukan yang salah. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.